perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Hygiene dan Sanitasi Jasa Boga di Kabupaten Indramayu tahun 2022. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Maulana Saputra, SKM MPH, selaku penguji pada kali ini, dan terima kasih juga telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal skripsi saya ini. Langsung saja kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Menurut WHO pada tahun 2021 ada sekitar 250 bahaya bawaan dari makanan. Hal ini bisa disebabkan dari faktor biologis, virus, ada bakteri, parasit, kontaminan bahan kimia, dan sebagainya. Nah, hal ini dari 250 bahaya ini bisa diakibatkan dari penyimpanan makanannya yang kurang baik, kemudian pemrosesan makanannya yang kurang bersih, ataupun pengemasan makanannya yang kurang sesuai. Nah, hal ini berawal dari pengawasan makanan yang minim. Padahal sudah tertulis di Permenkes RI nomor 1096 pada tahun 2011 itu mengenai pengawasan makanan. Nah, akibat pengawasan yang minim inilah terjadi foodborne disease atau penyakit akibat makanan, dan sebagian besar penyakit yang ditimbulkan ini yakni diare dan gastroenteritis atau penyakit pencernaan. Kemudian next, di sini ada data Kemenkes pada tahun 2019. Hasilnya ini terdapat kasus keracunan terbanyak. Di sini saya mengambil 3 provinsi. Provinsi yang paling besar di sini Jawa Barat, kemudian yang kedua DKI Jakarta, dan disusul dari Jawa Timur. Nah, penyebab yang paling besar terjadinya kasus keracunan ini, yang pertama itu dari olahan jasa boga sebanyak 97 kasus, dan dari olahan rumah tangga sebanyak 265 kasus. Nah, menurut Landnet dan kawan-kawannya pada tahun 2021, faktor yang mempengaruhi adanya kasus keracunan ini terbagi menjadi beberapa macam, yakni dari penerapan prinsip hygiene dan sanitasi makanannya, kemudian keadaan sosial dan ekonominya sehingga tidak mampu mencukupi atau memfasilitasi kebutuhan jasa boga yang ada di usaha tersebut. Kemudian ada program sanitasi seperti jadwal piket kebersihan dan sejenisnya, atau fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan pelatihan bagi karyawan. Dan ini tidak sedikit karyawan jasa boga yang tidak melalui pelatihan, sehingga hal itu mempengaruhi adanya sanitasi hygiene jasa boga. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di tempat jasa boga, saya mengambil rumah makan dan catering ayam Desa Indramayu. Di sini saya melihat ada dua poin. Yang pertama itu personal hygiene dan perilaku karyawannya yang kurang baik, seperti tidak memakai celemek, tidak menggunakan penutup kepala, ataupun merokok pada saat kegiatan pengolahan makanan berlangsung. Kemudian di sini ada kondisi ruang pengolahannya yang kurang tertata dengan rapi, dan contohnya seperti meja pengolahan makanan, tempat pengolahan makanan yang kurang baik atau kurang bersih. Next, dari hasil latar belakang yang telah dijelaskan tadi, rumusan masalahnya sebagai berikut, yakni bagaimana personal hygiene karyawan dan sanitasi lokasi jasa boga di Kabupaten Indramayu tahun 2022. Tujuan umumnya untuk menganalisis hygiene dan sanitasi jasa boga di Kabupaten Indramayu pada tahun 2022. Untuk tujuan khususnya ada 2. Yang pertama, mengetahui tingkat hygiene dan sanitasi jasa boga di Kabupaten Indramayu tahun 2022, dan yang kedua, menganalisis hygiene dan sanitasi jasa boga di Kabupaten Indramayu tahun 2022. Kemudian next, dari manfaatnya, yang pertama, bagi pengusaha jasa boga dapat memberikan informasi kepada pemilik
usaha mengenai kondisi hygiene dan sanitasi, serta dapat menjadi bahan masukan ke depannya dalam menentukan upaya peningkatan hygiene dan sanitasi lokasi jasa boga di Kabupaten Indramayu tahun 2022. Bagi tenaga kerja atau karyawannya, dapat menambah pengetahuan kepada pekerja atau karyawan agar lebih memahami tentang hygiene dan sanitasi jasa boga, sehingga dapat meningkatkan kualitas makanan maupun pekerja jasa boga tersebut di Kabupaten Indramayu tahun 2022. Kemudian yang ketiga, ini bagi peneliti dapat menambah pengalaman, wawasan, dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta menerapkan ilmu yang didapatkan dari bangku perkuliahan guna meningkatkan ilmu pengetahuan hygiene dan sanitasi makanan atau di bidang kesehatan lingkungan. Kemudian untuk keaslian penelitian sebelumnya, di sini saya mengambil 3 penelitian. Yang pertama, judul penelitiannya Analisis Hygiene Sanitasi Pengolahan Makanan dan Pemeriksaan E. coli pada makanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Meulaboh. Untuk nama penelitinya itu ada Nanda Salihidayati, Sukma Elida, Enda Silvia Putri, dan Darmawati. Tahun dan tempat penelitiannya pada tahun 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Meulaboh, Aceh Barat. Untuk rancangan penelitiannya menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Variabel penelitiannya untuk yang dependen hygiene dan sanitasi pengolahan makanan dan pemeriksaan E. coli pada makanan. Hasil penelitiannya, hygiene sanitasi pengolahan makanan dan persyaratan kesehatan pangan tidak memenuhi peraturan Menkes RI nomor 1096 tahun 2011 tentang hygiene sanitasi jasa boga. Untuk yang kedua, judul jurnalnya Analisis Sanitasi Dasar pada rumah makan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong. Untuk nama penelitinya ada Irwan, Miswan, dan Herlina Yusuf. Tahun dan tempat penelitiannya itu pada tahun 2018 di Rumah Makan Adelia, Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Rancangan penelitiannya menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian untuk variabel penelitiannya dependen, yakni sanitasi dasar rumah makan. Hasil penelitiannya, dasar sanitasi ketersediaan air bersih dan kesehatan SPAL belum memenuhi syarat, pengolahan sampah yang kurang baik, kemudian sudah memenuhi syarat kesehatan kepemilikan jamban. Untuk yang jurnal ketiga, judulnya Sanitasi Tempat-tempat Umum dan Makanan, Gambaran Sanitasi Jasa Boga di Wins Catering, Lembengan, Ledokombo. Untuk nama penelitinya ada Syahnia Wasilatul Jannah, Zidni Imanial Batisda, Asrotul Hikmah, dan Yunita Satya Pratiwi. Untuk tahun dan tempat penelitiannya pada tahun 2021 di Jasa Boga Wins Catering, Desa Lambengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk rancangan penelitiannya ini ada dengan deskriptif, dengan kuantitatif, dengan desain studi observational deskriptif. Kemudian variabelnya dependen, sanitasi tempat umum dan jasa boga. Hasilnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan hygiene dan sanitasi berdasarkan kriteria menurut Permenkes nomor 1096 tahun 2011 dan tempat catering kurang memenuhi syarat, harus ada perbaikan ulang. Dari 3 jurnal di atas terdapat beberapa perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu lokasi, waktu, dan variabel yang ditelitinya. Pada jurnal yang pertama itu ada pemeriksaan E. coli pada makanannya, kemudian waktu dan lokasinya. Kemudian untuk yang kedua ada lokasi dan waktu penelitiannya berbeda, dan yang ketiga ada lokasi, waktu penelitian ini, dan penelitiannya ini menggunakan metode kuantitatif. Kemudian next
Masuk ke bab 2 yakni tinjauan pustaka. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu jasa boga, yaitu usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Jadi jasa boga ini tipe yang tidak menyiapkan tempat makan. Jadi hanya menerima pesanan saja, contohnya itu catering, bukan rumah makan. Kemudian yang poin kedua, ini hygiene dan sanitasi. Itu upaya kesehatan dengan cara melindungi kebersihan diri, memelihara kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Kemudian poin yang ketiga ada personal hygiene, itu upaya untuk memelihara diri dan dengan mempertinggi derajat kesehatan dengan melakukan kebersihan diri, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Meliputi ada 6. Ada pemilihan bahan baku makanan, kemudian ada penyimpanan bahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan jadi atau masak, dan penyajian makanan. Masuk ke kerangka teori, kerangka konsep, dan definisi operasional. Berdasarkan tinjauan yang telah dijelaskan, berikut kerangka teorinya, yakni prinsip hygiene dan sanitasi jasa boga menurut Kemenkes RI nomor 715 tahun 2003. Di sini tentang persyaratan hygiene dan sanitasi jasa boga itu meliputi 6. Yakni ada pemilihan bahan baku makanan, kemudian penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan jadi atau masak, dan penyajian makanan. Ini sudah dituliskan pada Permenkes RI nomor 1096 tentang jasa boga. Kemudian next, di sini ada kerangka konsep. Dari yang sudah dijelaskan pada kerangka teori maupun bab sebelumnya, ada berikut kerangka konsepnya, yakni prinsip hygiene dan sanitasi jasa boga. Lanjut ke analisis hygiene dan sanitasi jasa boga, dan untuk analisisnya dari jasa boga RM dan catering. Kemudian masuk ke definisi operasional. Yang pertama, ini variabelnya pemilihan bahan baku makanan. Definisi operasionalnya, bahan makanan mentah adalah salah satu dasar untuk menghasilkan makanan yang baik. Oleh karena itu, bahan makanan harus terjaga agar terhindar dari bahaya patogen maupun lingkungan sekitar. Alat ukurnya observasi. Cara ukur dengan melakukan pengamatan kondisi fisik pada bahan makanan. Hasil ukurnya persyaratan bahan baku makanan terpenuhi. Jika iya. Apabila persyaratan bahan baku makanan tidak terpenuhi, itu tidak. Skalanya nominal. Kemudian variabel penyimpanan bahan baku makanan. Definisi operasionalnya, penyimpanan bahan makanan harus memperhatikan tempat penyimpanan, jenis wadah yang akan dipakai, suhu, hingga kelembapan ruangan. Alat ukurnya observasi dan wawancara. Cara ukurnya dengan melihat hasil observasi dan pengukuran suhu dan kelembapan ruang penyimpanan makanan, serta interview mengenai administrasi penyimpanan dengan narasumber. Untuk hasil ukurnya, persyaratan terpenuhi jika iya, persyaratan tidak terpenuhi itu jika tidak. Untuk skalanya nominal. Kemudian variabel yang ketiga, pengolahan makanan. Definisi operasionalnya, kondisi kebersihan alat atau lingkungan di sekitar dalam kegiatan pengolahan makanan. Alat ukurnya kuesioner dan wawancara. Cara ukurnya dengan memberikan kuesioner dan interview dengan narasumber pada saat pengolahan makanan. Hasil ukurnya, jika iya, persyaratannya berarti terpenuhi. Namun jika tidak, berarti persyaratannya tidak terpenuhi. Untuk skalanya nominal. Kemudian variabel yang keempat, pengangkutan makanan. Definisi operasionalnya, kondisi kebersihan alat yang digunakan dalam kegiatan penyajian makanan.
alat ukurnya wawancara, kemudian cara ukurnya dengan interview terhadap narasumber pada saat pengangkutan makanan. Hasil ukurnya, jika iya berarti persyaratan terpenuhi, namun jika tidak, persyaratannya tidak terpenuhi. Untuk skalanya nominal. Kemudian variabel yang kelima, penyimpanan makanan jadi atau masak. Untuk definisi operasionalnya, kondisi kebersihan alat untuk makanan masak dan kesesuaian waktu penyimpanan makanan masak. Alat ukurnya observasi dan wawancara. Cara ukurnya dengan melihat hasil observasi dan pengukuran suhu, kemudian kelembapan ruang penyimpanan makanan, serta interview terhadap narasumber. Cara ukur hasil ukurnya, jika iya berarti persyaratannya terpenuhi, dan jika tidak, persyaratannya tidak terpenuhi. Untuk skalanya nominal. Kemudian di sini ada variabel yang keenam, penyajian makanan. Untuk definisi operasionalnya, proses kegiatan akhir dalam pengolahan makanan dengan perhatikan kebersihan alat dan tempat penyajian makanan. Untuk alat ukurnya kuesioner dan wawancara. Kemudian untuk cara ukurnya dengan melihat hasil observasi dan pengukuran proses kegiatan akhir dalam pengolahan bahan makanan, seperti memperhatikan alat dan tempat penyajian makanannya. Kemudian untuk hasil ukurnya, jika iya berarti persyaratan terpenuhi, namun jika tidak berarti persyaratannya tidak terpenuhi. Untuk skalanya nominal. Masuk ke metode penelitian. Untuk jenis dan desain penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Dan untuk tempat dan waktu penelitiannya di rumah makan dan catering Warung Ayam Desa Indramayu yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasinya itu 5 pekerja dan 1 pemilik usaha jasa boga. Kemudian sampelnya 5 pekerja dan 1 pemilik usaha jasa boga. Variabel penelitiannya yang pertama itu pemilihan bahan baku makanan, seperti meliputi kondisi bahan makanan dan sumber bahan makanan. Kemudian yang kedua, penyimpanan bahan makanan meliputi suhu tempat penyimpanan, kelembapan ruang penyimpanan, cara penyimpanan bahan makanan. Kemudian untuk yang variabel ketiga itu pengolahan makanan, meliputi lokasi dapur, konstruksi dapur, kemudian lantai, pintu jendela, pencahayaan, ventilasi, fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan ada berapa, apakah ada, kemudian air bersih dari mana, jamban dan kamar mandi, tempat sampah, kemudian ada personal hygiene pekerja. Kemudian yang keempat, variabel pengangkutan makanan meliputi cara pengangkutan makanan. Variabel yang kelima, penyimpanan makanan masak, itu meliputi kondisi makanan, suhu penyimpanan masak, kemudian ada cara penyimpanan makanan masak. Kemudian variabel yang keenam, penyajian makanan, itu meliputi tempat penyajian, kemudian atap, langit-langit, ventilasi, tata laksana pemeliharaan ruang bangunan. Kemudian next. Untuk instrumen penelitiannya di sini menggunakan kuesioner dan lembar panduan kuesioner observasi. Kemudian di sini juga membutuhkan pita ukur untuk mengukur ventilasi, lantai dan atap, dan membutuhkan hygrometer untuk mengukur suhu dan luxmeter untuk pencahayaan. Kemudian teknik pengumpulan data. Ini untuk data primernya observasi dan wawancara. Data sekundernya itu data pekerja seperti umur, nama, jenis kelamin, dan sejenisnya. Untuk pengolahan penyajian data, pengolahan datanya itu pertama mengumpulkan data dari hasil observasi dan wawancara, kemudian menelaah seluruh data yang tersedia.
Terus ada reduksi data, penyajian data, dan setelah itu menarik kesimpulan. Untuk analisis data ini secara deskriptif membandingkan hasil penelitian dengan peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 715 tentang persyaratan higien sanitasi jasa boga dan akan dibandingkan dengan persyaratan higien sanitasi jasa boga Permenkes RI nomor 1096 tahun 2011 tentang higien sanitasi jasa boga. Untuk lampiran-lampirannya berikut saya berikan. Di sini lampiran 1 itu surat permohonan menjadi responden. Kurang lebih seperti ini kira-kira. Kemudian untuk yang lampiran kedua itu informed consent, surat pernyataan persetujuan ikut serta dalam penelitian. Di sini tanda tangannya saya sendiri, dan untuk bukan responden tapi narasumbernya. Kemudian untuk yang lampiran ketiga ini panduan kuesioner wawancara untuk kepala dapur. Daftar pertanyaan saya bacakan. Yang pertama, pemilihan bahan baku makanan. Poin pertama, apakah ada pemilihan bahan makanan berdasarkan jenisnya, dan apakah dilakukan pengecekan kembali terkait kondisi bahan makanan yang masuk? Poin yang kedua, apakah masuknya bahan baku makanan berasal dari sumber yang resmi dan terawasi? Kemudian untuk yang kedua, mengenai penyimpanan bahan makanan. Poin pertama, apakah penyimpanan bahan makanan ditempatkan pada ruangan dengan suhu yang berbeda-beda berdasarkan jenis bahan makanannya? Poin yang kedua, apakah penyimpanan bahan makanan ditempatkan pada ruangan yang memiliki tingkat kelembapan sekitar 80-90%? Yang ketiga, apakah cara penyimpanan bahan makanan sesuai prinsip penyimpanan makanan? Apakah terdapat pembagian wadah penyimpanan berdasarkan jenis bahan makanan, bahan yang tidak langsung menempel pada lantai, dan memperhatikan suhu dalam penyimpanan berdasarkan jenis bahan makanan? Kemudian untuk yang mengenai penyimpanan makanan jadi atau masak, poin yang pertama, apakah makanan yang tidak rusak, tidak busuk atau basi yang ditandai dari rasa, bau, berlendir, berubah warna, berjamur, berubah aroma atau adanya cemaran lain disimpan dalam ruangan yang khusus? Kemudian poin yang kedua, apakah makanan jadi atau masak selalu disimpan pada suhu 10-60 derajat Celcius? Kemudian yang poin ketiga, apakah cara penyimpanan makanan jadi atau masak sudah sesuai seperti tiap makanan masak mempunyai wadah masing-masing berdasarkan jenisnya, ruangan tempat penyimpanan atau alat untuk menyimpan makanan? Kemudian lampiran keempat, mengenai panduan kuesioner wawancara untuk pemilik usaha. Berikut saya bacakan daftar pertanyaan kuesioner untuk pemilik usaha. Yang poin pertama, untuk mengenai pengolahan bahan makanan. Poin yang pertama, apakah tempat pengolahan makanan atau dapur berdekatan dengan WC, tempat sampah umum, pembuangan limbah, dan apakah terdapat faktor yang masuk dalam ruangan pengolahan makanan atau dapur seperti tikus yang dapat masuk ke dalam ruangan? Kemudian poin yang kedua, apakah konstruksi bangunan pengolahan makanan kokoh serta mempertahankan kebersihan setiap waktu, dan apakah terdapat ruangan khusus untuk menaruh barang sisa atau bekas? Kemudian poin yang ketiga, apakah pengolahan makanan ditempatkan pada ruangan dengan lantai yang kedap air, tidak retak, tidak licin, dan lantai yang terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan? Kemudian poin yang keempat, apakah pintu ruang di tempat pengolahan makanan dibuat membuka ke arah luar dan dilengkapi peralatan anti serangga atau lalat seperti kasa, tirai, pintu rangkap, atau sejenisnya?
Kemudian poin yang kelima, apakah pada setiap tempat pengolahan makanan dan tempat cuci tangan intensitas cahaya mencapai sedikitnya 20 foot atau 200 lux? Kemudian poin yang keenam, apakah bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan sudah dilengkapi dengan luas ventilasi 20% dari luas lantai? Kemudian poin yang ketujuh, apakah tempat pengolahan makanan sudah dilengkapi fasilitas sanitasi seperti tempat cuci yang terpisah dari tempat cuci peralatan maupun bahan makanan dan dilengkapi dengan air mengalir, sabun, saluran pembuangan tertutup, bak penampungan air, dan alat pengering? Kualitas air bersih harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah jamban yang cukup dengan perbandingan 1 jamban untuk 1-10 orang. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tempat sampah yang terpisah, organik dan anorganik. Kemudian poin yang ke-8, apakah pekerja bagian dapur sudah dilengkapi dengan menggunakan celemek, penutup rambut, sarung tangan, dan sepatu kedap air saat pengolahan makanan? Kemudian untuk mengenai pengangkutan makanan, untuk poinnya, apakah pengangkutan makanan menggunakan kendaraan pengangkut bahan khusus, bahan makanan yang proses pengangkutannya tidak diduduki atau diinjak, terhindar dari bahan berbahaya atau B3, serta menggunakan alat khusus seperti alat pendingin, dan apakah terdapat perbedaan pengangkutan bahan makanan dan makanan jadi? Kemudian terkait penyajian makanan, poin yang pertama, apakah tempat saji berdekatan dengan dapur pengolahan makanan? Poin yang kedua, apakah atap ruangan penyajian tidak menjadi tempat perindukan vektor, tidak bocor, kuat, dan memiliki alat penangkal petir? Kemudian poin yang ketiga, apakah langit-langit di ruang penyajian makanan berwarna terang dan tingginya mencapai 2,70 meter dari lantai? Kemudian yang poin keempat, apakah ruang penyajian makanan dilengkapi dengan penghawaan buatan atau mekanis, dan apakah luas ventilasi alamiah mencapai 15% dari luas lantai ruang penyajian? Kemudian untuk lampiran 5 itu mengenai panduan kuesioner observasi. Berikut saya perlihatkan panduan kuesioner observasi. Yang pertama ini pemilihan bahan baku makanan. Ada bahan makanan dalam kondisi baik, tidak rusak dan busuk, ya atau tidak. Kemudian bahan makanan berasal dari sumber resmi dan terawasi, ya atau tidak. Kemudian poin yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Suhu gudang makanan kering dan kaleng kurang dari 22 derajat Celcius. Untuk suhu gudang bahan makanan basah atau mudah busuk seperti sayur dan buah itu sekitar 10-15 derajat Celcius. Untuk suhu gudang bahan makanan berprotein sekitar 4-10 derajat Celcius, ya atau tidak. Kelembapan ruangan 80-90%. Jika terpenuhi itu ya, jika tidak terpenuhi berarti checklist yang tidak. Kemudian yang bagian poin 3, cara penyimpanan bahan makanan yang sesuai, ya atau tidak. Untuk yang ketiga, pengolahan makanan itu tidak berdekatan dengan sumber pencemar seperti tempat sampah, WC, dan lain-lain, ya atau tidak. Keadaan bersih secara fisik dan bebas dari barang sisa atau bekas yang ditempatkan secara sembarangan, ya atau tidak. Lantai kedap air tidak retak, tidak licin, dan mudah dibersihkan, ya atau tidak. Pintu dapur dibuat membuka ke arah luar, kemudian dilengkapi peralatan anti serangga atau lalat seperti tirai, pintu rangkap, dan sejenisnya, ya atau tidak. Untuk pencahayaan minimal 20 foot atau 200 lux, ya atau tidak. Luas ventilasinya sekitar 20% dari luas lantai, ya atau tidak. Kemudian tersedia fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan, air bersih, jamban, dan kamar mandi. Itu perbandingannya 1 jamban sama dengan 10 orang. Kemudian apakah ada tempat sampah, ya atau tidak. Dan personal hygiene pekerja seperti menggunakan
celemek saat pengolahan makanan, penutup rambut, sarung tangan, dan sepatu kedap air, gitu ya, atau tidak. Kemudian pengangkutan makanan, cara pengangkutan makanan sesuai, yakni dengan tidak bercampur dengan bahan B3, kemudian menggunakan kendaraan khusus pengangkut makanan jadi atau masak, dan harus selalu higienis. Setiap jenis makanan mempunyai wadah masing-masing dan tertutup. Pengangkutan untuk waktu lama, suhu harus diperhatikan dan diatur agar makanan tetap panas pada suhu 60 derajat Celcius atau tetap dingin pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian penyimpanan makanan jadi atau masak. Makanan tidak rusak, busuk, basi, berlendir, berubah warna atau berjamur. Suhu makanan sekitar 10-60 derajat Celcius. Cara penyimpanan makanan masak yang sesuai. Penyajian makanan. Tempat penyajian tidak terlalu dekat dengan tempat pengolahan. Atap kuat, tidak bocor dan memiliki penangkal petir. Tinggi langit minimal 2,70 meter dari lantai. Ventilasi alamiah 15% dari luas lantai. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik maupun saran, saya akan terima dengan lapang hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.